Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Laili Hilalia, NIM 2041050020157. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan pentingnya manajemen. Seringkali orang bertanya, apa itu pentingnya manajemen? Sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang berarti pengelolaan atau pengaturan. Secara umum, manajemen dalam organisasi diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Tehani Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keberadaan manajemen dalam kehidupan sangatlah penting. Pada dasarnya, hakikat manajemen diharapkan dapat bermanfaat. Yang pertama, untuk kepentingan umum. Keberadaan manajemen akan terjamin tercapainya kepentingan umum, yang mana manajemen berpangkal pada kerjasama antara unit organisasi termasuk orang yang di dalamnya. Dalam artian, manajemen akan memperjuangkan semua pihak yang ada dalam organisasi. Yang kedua, tujuan organisasi. Manajemen diperlukan dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, atau dengan kata lain, manajemen berorientasi pada tujuan. Ada arahan bagi pemimpin. Manajemen dapat membantu pemimpin organisasi dalam menentukan kerjasama yang harus dibangun dalam organisasi yang dipimpinnya, atau melebihi kebijakan-kebijakan untuk menjadi tujuan yang diinginkan. Yang keempat, faktor dasar. Untuk organisasi mempunyai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang disebut dengan faktor, dan manajemen merupakan salah satu faktor dari kegiatan organisasi. Mengapa manajemen diperlukan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus tujuan pribadi anggota organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, saran-saran, dan kegiatan yang saling bertentangan dengan pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun unsur-unsur manajemen. 1. Manusia, yang dimana manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses tujuan tersebut. Yang kedua, uang, merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. 3. Material, sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mesin, diperlukan agar lebih memudahkan pekerja dengan menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima, metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode kerja, suatu tata cara kerja yang baik yang akan memperlancar jalannya pekerjaan. Yang keenam, pasar, diperlukan untuk memasarkan produk. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Adapun fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan, yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan, sumber yang dimiliki. Biasanya manajemen mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan melihat apakah rencana yang dipilih akan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibaginya. Yang ketiga, pengarahan dan mengimplementasian,
Pengarahan yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian adalah suatu usaha yang dilakukan guna untuk menilai suatu kinerja yang berdasarkan standar operasional prosedur yang sudah disetujui, juga melaksanakan perbaikan-perbaikan apabila memang dibutuhkan. Adapun terbagi menjadi 3 tingkatan dalam manajemen. 1. Manajer puncak ialah tingkat manajemen yang paling atas dan mewakili otoritas tertinggi pada sebuah organisasi, perusahaan dan bertanggung jawab keputusan yang telah diambilnya. Yang kedua, manajer tingkat menengah ialah tingkat manajemen yang berada di bawah manajer puncak. Manajemen ini bertanggung jawab atas perencanaan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajer lini pertama atau manajemen operasional merupakan manajemen tingkat rendah yang bertugas mengawasi dan memimpin karyawan non-manajerial yang ada dalam proses produksi yang disebut dengan penyelia. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.